Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab tahun 1166 sampai tahun 1170. Sebelumnya, semua orang terlihat kelelahan dan tidak punya harapan, bahkan banyak yang berencana menyerah. Namun kini mereka melolong dan menjerit, dan segera mulai mengorganisir kekuatan untuk melancarkan serangan balik. Meski hampir seluruh anggota keluarga Du tewas, sebagian besar orang yang dibawa oleh keluarga Bai juga tewas atau terluka, dan yang ada hanya beberapa orang yang tersisa. Kesombongannya juga sangat tinggi. Tiba-tiba, Guchen memimpin semua orang untuk memulai serangan balik. Jelas bahwa jumlah orang di organisasi itu lebih dari 10 kali lipat jumlah mereka, tetapi mereka sudah mendapatkan keberanian dan kepercayaan diri. Dengan adanya Guchen, hal itu tidak dapat dihentikan di sepanjang jalan. Jelas bahwa lawan memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, tetapi setelah mereka melihat bahwa Guchen telah mengalahkan Ji Sixuan, tidak ada yang memiliki niat untuk bertarung lagi. Matahari terbit perlahan, dan hari sudah hampir berakhir. Batas waktu tidak hanya gagal membunuh Guchen, tetapi juga memaksanya untuk menerobos saat ini. Tiba-tiba, seluruh kota Shanghai berada dalam kekacauan. Terjadi pertempuran di jalanan dan gang, dan orang-orang dari organisasi besar langsung dikalahkan. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, begitu mereka dikalahkan, tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan dengan ratusan ribu tentara. Ini sangat mirip dengan saat 30.000 orang Xiang Yu mengalahkan aliansi 500.000 Pangeran Liu Bang. Meskipun jumlah orangnya tampak besar, setiap orang memiliki agendanya sendiri. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada dalam tim seperti itu tetaplah massa. Tiba-tiba, kota Shanghai menjadi ramai. Pagi-pagi sekali, di dalam villa kelas atas di distrik Huangpu. Cepat kemasi barang-barangmu. Cepat. Jin Ximin buru-buru memanggil keluarganya untuk mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk melarikan diri. Sejak jam 5 pagi, semua organisasi besar runtuh, dan semua kekuatan politik besar telah runtuh ditarik. Bahkan Ji Sixuan, setelah dia pergi dengan leluhur sekte pengusir setan mayat, dia tahu bahwa akhir hidupnya akan segera tiba, dan jika dia tidak pergi, anak itu mungkin akan datang mencarinya. Seorang wanita muda dan cantik, dia tampak berusia pertengahan 20-an, setidaknya 20 tahun lebih muda dari Jin Ximin. Saya tidak tahu berapa banyak istri yang dia miliki. Sesampainya di rumah, dia segera memintanya untuk membawa putranya mengemas barang-barang, dan paling banyak dia mengambil beberapa barang berharga. "Oh, suamiku, kenapa kamu membangunkanku terburu-buru? Aku masih tidur. Lihat, kulitku kering. Ngomong-ngomong, aku baru saja jatuh cinta dengan tas yang sangat cantik kemarin, dan harganya hanya 200.000 yuan. Kita baru saja bangun, ayo berbelanja, oke?" Kini Jin Ximin begitu marah dan putus asa, tapi wanita bodoh ini malah ingin membeli tas. Plak! Jin Ximin sangat marah sehingga dia menamparnya dengan punggung tangannya dan berkata dengan marah, "Wanita bodoh, penting untuk mengemas barang-barangmu dan lari untuk hidupmu. Apalagi yang kamu butuhkan saat ini? Saat kamu mati, aku akan membakarnya untuk kamu, oke?" Mungkin wanita ini tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya tahu bahwa suaminya adalah penguasa distrik Huangpu. Mengapa Jin Ximin terlihat sedikit tersesat dan lesu dalam semalam? "Ada apa denganmu? Kamu memintaku untuk membawa putraku dan mengemasi barang-barang pagi-pagi sekali. Kemana kita akan bepergian?" kata wanita itu dengan polos. Dia menarik wanita itu ke pintu dengan marah dan menjelaskan masalahnya dengan singkat dan langsung pada intinya. "Apakah kamu mengerti? Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Cepat, hari sudah hampir fajar, atau kita tidak akan bisa pergi jika kita tidak pergi." Baru kemudian wanita itu bereaksi, "Kalau begitu, apa yang harus dilakukan dengan villa ini? Ada banyak barang antik di sini, semuanya tak ternilai harganya. Sudah terlambat untuk membawa semuanya. Tidak ada yang bisa mendapatkan apa yang tidak bisa kudapat. Kamu tidak akan mati. Bawa putramu ke bawah dan biarkan aku mengemudi. Tunggu beberapa menit." Wanita ini telah mengikutinya sejak dia berumur 20. Jika dia meninggalkannya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup di luar. Terutama karena dia telah mengembangkan karakter menghabiskan uang secara boros, menghabiskan sekitar 1 atau 2 juta sebulan. Ulang tahunnya berharga 2 juta, berapa banyak pria yang bisa memberinya kehidupan seperti itu? Pria selalu bisa menghidupi keluarganya, tapi bisakah wanita selalu secantik bunga? 5 menit kemudian, Jin Ximin membunyikan klakson untuk mendesaknya, dan tak lama kemudian wanita itu turun bersama seorang anak laki-laki yang tampak berusia sekitar 1 atau 2 tahun. "Cepatlah, Lao Luo telah lama menunggu kita. Luo Jiangwo juga sama."
Sekarang dia menyeret keluarganya bersamanya untuk meninggalkan kota Shanghai dan langsung menyerahkan distrik Huangpu dan distrik baru Huangpu supaya Gu Chen tidak akan membunuh mereka berdua. Sejujurnya, jika dia mengetahui hari ini akan datang, mengapa dia tidak bernegosiasi dengan Gu Chen secara langsung? Mereka masih bertanggung jawab atas dua tempat ini, tetapi mereka hanya perlu memberikan sebagian dari total pendapatan kepada keluarga Gu setiap tahunnya. Sekarang situasinya seperti ini, Gu Chen hampir mati di kota Shanghai. Masalah ini bisa saja didiskusikan dengan cara damai, tapi sekarang sudah tidak bisa diubah. Terlebih lagi, dia meninggalkan kota Shanghai karena malu, kehilangan kedua biji wijennya dan semangka. Keserakahan manusia benar-benar bisa menghancurkan segalanya. Wanita ini sedang duduk di dalam mobil memandangi villa mewah ini. Di seberangnya terdapat distrik Huangpu, dengan pemandangan sungai lini pertama dan di belakangnya terdapat kawasan bisnis terbesar. Tidak jauh dari situ ada Thomson Villa kelas pertama bisa pergi makan bersama beberapa selebriti, bermain kartu, dan sebagainya. Tapi sekarang dia harus meninggalkan tempat ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Sayang, bisakah kita kembali? Kata wanita itu tak berdaya sambil memandangi villa mewah itu. Jin Simin juga melihat ke villa kecil itu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, mari kita tunggu dan lihat apakah kita bisa bertahan. Uang adalah milik eksternal, dan saya masih bisa membuat nama saya terkenal ketika saya pergi ke tempat lain. Yang tidak bisa diambil sekarang adalah aset tetapnya. Banyak uang yang sudah ditransfer ke bank Swedia di luar negeri, dan masih ada dana puluhan juta di kartu. Dia masih memiliki beberapa ratus juta aset di luar negeri, dan dia memiliki 20 hingga 3 miliar di Tiongkok, tetapi dia pasti tidak dapat membawanya pergi. Beberapa ratus juta di luar negeri sudah cukup untuk dia belanjakan. Dia menginjak pedal gas dan mobilnya melesat keluar, menuju dermaga. Meskipun dia masih memiliki kendali atas tempat ini, dan sekarang sudah siang hari, para petinggi di kota Shanghai juga telah memberitahunya untuk tidak melakukan apapun di siang hari, apalagi mengganggu ketertiban sosial. Karena dia sangat yakin akan hal ini, Gu Chen pasti tidak akan berani mengambil tindakan dengan mudah di siang hari, jadi ini adalah kesempatan terbaik untuk meninggalkan kota Shanghai. Setengah jam kemudian, mereka sampai di dermaga kota Shanghai. Dulu dermaga digunakan untuk mengangkut orang, namun sekarang sudah berbeda. Umumnya digunakan untuk pengiriman barang, karena transportasi sekarang sudah sangat berkembang, dan naik perahu terlalu lambat serta tidak memenuhi kriteria seleksi semua orang. Dengan begitu, dermaga ini hanya akan digunakan untuk mengangkut kargo, mengangkut perbekalan persiapan perang, atau untuk usaha ekspor. Logikanya, dermaga di kota Shanghai ini adalah dermaga besar, lalu kenapa begitu sepi? Ketika dia berada di luar pintu, Jin Simin melihat seorang pria parubaya memanggilnya untuk terus mengemudi ke dalam. Apakah ini Tuan Jin? Pria itu memandangnya dan berkata dengan lembut. Jin Simin hanya mengangguk sedikit, lalu mengemudikan mobilnya. Ketika dia melihat orang-orang di kedua sisi jalan memberi hormat padanya, dia melonggarkan kewaspadaannya. Mungkin dia bahkan tidak tahu bahwa ini terakhir kalinya dia menikmati upacara seperti ini dalam hidupnya. Mereka mengemudikan mobil sampai ke bagian terdalam. Dengan bantuan staf, mereka berhasil memasuki bagian terdalam dan berencana meninggalkan negara Xia dengan kapal kargo dan tinggal di Amerika Serikat. Namun sesampainya di dermaga, lama sekali kami memandangi laut dan tidak melihat ada kapal. Di mana kapalnya? Bukankah aku bilang untuk berangkat jam 7 pagi? Kenapa aku tidak melihatnya? Jin Simin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Luo Jiangwo berjalan keluar dari tempat di sebelahnya. Ketika dia melihat Jin Simin di sini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Lao Jin, kita mungkin tidak bisa pergi. Apa maksudmu? Kita sepakat. Di mana kapal jam 7 itu? Dia tiba 10 menit lebih awal dari Jin Simin, dan dia merasa sangat tidak enak setelah memasuki tempat ini. Biasanya di sini pasti banyak orang. Kalaupun tidak ada kapal, pasti ada banyak staf di sini. Ada juga beberapa pekerja yang membantu membongkar muatan dan menunggu urusan di sini. Tapi hari ini dia tidak melihat siapapun. Yang paling penting adalah begitu Anda masuk, semua pintu keluar ditutup. Kita mungkin menemui jalan buntu. Luo Jiangwo berkata dengan ekspresi serius. Jalan buntu? Jin Simin berkata dengan marah ketika dia mendengar kata-kata Luo Jiangwo, sial. Lalu kenapa kamu berdiri di sana? Karena kamu tahu tidak ada perahu di sini, kenapa kamu tidak menelepon atau mengirim pesan? Perhatikan baik-baik. Apakah ada sinyal di sini? Luo Jiangwo juga memutar matanya ke arahnya, tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakpedulian. Semua orang segera mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Benar saja, ada pengecas sinyal di sini. Ponsel mereka tidak mendapat sinyal di sini. Ayo cepat. Cepat pergi. Jin Simin segera berseru. Namun setelah membawa keluarga mereka beberapa langkah, Jin Simin dan Luo Jiangwo berhenti.
Ada apa? Cepat pergi, apa yang kalian berdua lakukan berdiri di sana? Kata istri Jin Simin dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tapi Jin Simin dan Luo Jiangwo saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Akhirnya, apa yang paling mereka khawatirkan terungkap. Mereka datang. Mereka masih datang. Wanita itu bingung, apa yang terjadi? Siapa yang datang? Ada awan di langit di barat laut, dan burung gagak berjatuhan di atas burung phoenix. Mejanya penuh pahlawan. Siapa raja dan siapa menterinya? Luo Jiangwo berkata dengan suara yang dalam. Tiba-tiba 5 orang muncul di kontainer, dan 3 orang juga muncul di gang di bawah kontainer. Orang-orang ini adalah 3 gunung dan 5 gunung dari keluarga Gu. Mereka semua bertemu satu sama lain 20 tahun yang lalu. Jin Simin, Luo Jiangwo, kalian berdua akan mati. Apakah ada hal lain yang ingin kalian katakan? Zhao Wuliang berdiri di atas wadah dan mencibir, biarkan saya melihat bagaimana Anda menjelaskannya kepada Tuan Gu kali ini. Dengan cepat, dari gang, Gu Chen juga keluar bersama Zhao Kai, Zhang Xiaotian, Lan Wancheng, Zhuo Sandu, dan Mu Linglong. Tapi kali ini, wajah Gu Chen tidak memiliki ekspresi yang baik. Gu. Tuan muda Gu. Jin Simin mengangguk malu ketika dia melihat Gu Chen masuk dengan ekspresi cemberut. Kami berdua juga telah memutuskan untuk mundur ke baris kedua dan menyerahkan distrik Huangpu dan distrik baru Huangpu kepada keluarga Gu. Mulai sekarang, kami tidak akan lagi peduli dengan urusan Jiangnu. Kami akan mencari kapal dan meninggalkan kerajaan Xia dan tidak pernah kembali lagi. Apakah menurut Anda semua aset di negara ini akan disita? Ya. Ada lebih dari 3 miliar yuan properti di kota Shanghai, yang semuanya diberikan kepada keluarga Gu. Tolong selamatkan hidup kami, Tuan Gu. Beberapa jam yang lalu, keduanya ingin membunuh Gu Chen. Namun kini, mereka mulai aktif menunjukkan kesediaannya untuk menyerahkan distrik Huangpu dan distrik baru Huangpu demi keselamatan keluarga mereka. Apakah menurutmu kalian berdua masih memenuhi syarat untuk bernegosiasi sekarang? Gu Chen meletakkan tangannya di punggung, dan dia bisa merasakan aura pembunuh dari jarak 10 meter, itu sangat dahsyat. Jin Simin, Luo Jiangwo dan yang lainnya mau tidak mau mundur beberapa langkah, tapi setelah itu mereka mencapai pagar. Tuan muda Gu, jangan lihat wajah biksu itu dan lihat wajah Buddha. Kami telah menyerahkan distrik Huangpu dan distrik baru Huangpu. Anda tidak akan rugi apapun, jadi apa lagi yang akan Anda lakukan? Jin Simin melunakkan sikapnya tadi, tapi dia menjadi tidak sabar dan mengeraskan hatinya lagi. Tampaknya bahkan tatapan memohon tadi tidak membuat kedua orang ini benar-benar tahu di mana kesalahan mereka. Tidak rugi? Apakah menurutmu pertumpahan darah dalam 3 hari di kota Shanghai ini sia-sia? Apakah orang-orang dari 5 nada dan 6 sajak mati sia-sia? Saat aku memintamu menjadi tetua keluarga Gu dan terus tinggal di kota Shanghai, aku baru saja akan menyerahkan kendali. Aku mencoba yang terbaik untuk menangkapmu, tapi kamu melompat untuk mati. Sangat sulit untuk membujuk hantu sialan itu. Gu Chen menyelipkan jarinya, dan pedang Xuan Yuan segera bersinar dengan cahaya kemasan dari ujung jari. Ding ding ding. Saat ini, ponsel Mu Linglong berdering. Dia segera berjalan ke samping untuk menjawab panggilan tersebut. Setengah menit kemudian, dia berjalan kembali dengan cepat. Master Pavilion, kami baru saja menerima telepon dari manajemen puncak kota Shanghai, yang mengatakan bahwa masalah ini telah diselesaikan dan tidak ada lagi kematian yang diperbolehkan, terutama untuk Jin Simin dan Luo Jiangwo. Bahkan jika perlu ditangani, itu akan ditangani oleh otoritas tertinggi kota Shanghai. Kita tidak bisa menanganinya secara pribadi, kalau tidak kita akan memikul tanggung jawab. Kata Mu Linglong cepat. Ketika Jin Simin dan Luo Jiangwo mendengar ini, mereka segera mengerti bahwa ibu kota di belakang mereka belum menyerah padanya, dan mereka mungkin masih ingin mempertahankan kedua orang ini untuk terus melibatkan keluarga Gu. Haha. Jika kamu melihatnya, izinkan aku memberitahumu, aku telah memberikan kontribusi yang begitu besar kepada kota Shanghai, bagaimana mereka bisa mengabaikanku? Jin Simin tertawa. Tapi alis Luo Jiangwo masih berkerut. Mungkin mustahil bagi Gu Chen untuk menyerah hanya dengan satu panggilan telepon. Jika dia benar-benar patuh, dia tidak akan menjungkir balikan provinsi Barat Daya, ibu kota kekaisaran, dan seluruh wilayah utara. Gu Chen hanya melirik ke arah Mu Linglong dan tersenyum ringan, biarkan orang di telepon mengatakan ini di depanku. Itu adalah dukungan modal di belakang keluarga Yinwo Jinluo. Sudah sampai pada titik ini. Apakah Anda masih ingin terus menekan Gu Chen dan bermimpi? Haha, Tuan Gu. Jangan lupa, sekarang sudah pagi. Jika Anda mengambil tindakan, Anda akan melanggar aturan kedua belah pihak. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Jin Simin tidak bisa menahan cibiran, ekspresinya masih sangat bangga, dan dia tidak melihatnya. Panggilan. Detik berikutnya, tanda darah muncul di lehernya.
Bahkan senyuman di wajah Jin Simin tidak hilang. Sebelum dia sempat bereaksi, tanda darah muncul di lehernya. Dengan serangan ilmu pedang yang luar biasa, hanya dalam beberapa detik, keluarga Jin dan Luo jatuh ke tanah, tidak meninggalkan siapapun. Kalian boleh memilih untuk meninggalkan keluargaku, tapi aku tidak diperbolehkan memakan makanan keluargaku. Kalian menghabiskan uang keluargaku, dan akhirnya membunuh keluargaku. Aku ingin kalian semua mengingat apa yang terjadi hari ini. Aku, Gu Chen, tidak pernah membunuh pejabat yang berjasa. Tapi itu tidak berarti aku tidak berani membunuh. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki di gang. Seorang pria dengan rambut disisir ke belakang buru-buru berjalan ke sisi ini, jauhkan orang di bawah pedang, jaga orang di bawah pedang. Tapi ketika dia berjalan dan melihat pemandangan di depannya, matanya tertegun. Ini, kamu membunuh mereka. Bukankah aku sudah bilang bahwa kedua orang ini tidak bisa dibunuh? Raung pria paruh baya itu. Gu Chen berdiri 10 meter jauhnya, mengangkat tangannya sedikit, dan berkata dengan mata dingin dan niat membunuh, jika aku membunuh satu orang lagi, aku tidak punya masalah dengan itu. Pria parubaya berkeringat dari dahinya. Itu mengalir ke bawah, dan dia segera menyekanya dengan tangannya. Tidak, Tuan Gu, Anda salah paham. Maksud saya, itu pembunuhan yang bagus. Pembunuhan yang bagus. Kedua orang ini memang sudah lama berbuat kejahatan di kota Shanghai, jadi tidak masalah. Akhirnya ada kedamaian di kota Shanghai. Ibu kota di belakang Jin dan Luo ingin mengambil keuntungan dari kedua orang ini di menit-menit terakhir, tetapi mereka tidak menyangka Gu Chen akan bertindak begitu kejam. Awalnya, kedua belah pihak sepakat bahwa kota harus damai setelah fajar dan tidak boleh ada gangguan. Namun, saat ini, Gu Chen sebenarnya berurusan dengan Jin Luo dan yang lainnya, dan dia melakukannya setelah menerima peringatan dari manajemen puncak kota Shanghai. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius apa yang disebut pejabat tingkat tinggi. Gu Chen melirik pria itu dan tersenyum ringan, saya sangat menghargai sikap Anda. Kembalilah dan beritahu tuan di belakang Anda bahwa mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Era Jin Luo telah berlalu, dan era keluarga Gu akan kembali ke puncaknya. Biarkan mereka memilih jalan mereka sendiri. Yang disebut orang-orang tingkat tinggi di kota Shanghai dapat dikalahkan semudah mereka dibantu. Setelah mengatakan itu, dia mengambil 3 gunung dan 5 gunung dan pergi dari sini. Adapun mereka yang ada di lapangan, saya yakin seseorang akan menanganinya dengan bersih tanpa meninggalkan jejak apapun, dan tidak ada yang akan menyebutkannya lagi. Setelah pergi, Gu Chen terus berpikir, mengapa kedua orang ini harus menemui jalan buntu? Sejujurnya, kondisi yang dia tawarkan di awal sangat murah hati, dan mereka bisa terus bekerja dengan Gu Chen. Dia hanya mengatakan bahwa kendali akan dialihkan ke Wuyin Liulu, dan Jiangsu akan langsung mengelola di belakang layar menguasai distrik Huangpu dan distrik baru Huangpu. Lagi pula Gu Chen tidak mungkin sering pergi ke kota Shanghai. Saat dia pergi, kedua tempat ini masih menjadi wilayah Jin dan Luo. Mereka memberikan sebagian uangnya kepada keluarga Gu setiap tahun, dan Jin Simin dan Luo Jiangwo masih bisa mendapatkan banyak uang. Dan setelah Gu Chen memulai bisnis pengobatan di kota Shanghai, uang yang mereka hasilkan hanya akan lebih banyak, bukan lebih sedikit. Mengapa mereka mengambil jalan mengkhianati keluarga Gu dan berakhir dalam kehancuran? Apakah kamu khawatir? Mu Linglong menoleh dan menatapnya dan bertanya dengan ragu. Gu Chen bersandar di jendela, mengusap pelipisnya dengan satu tangan dan berkata dengan suara yang dalam, menurutmu, mengapa seseorang menjadi sangat bodoh sampai terhasut untuk mengambil jalan buntu seperti itu? Keserakahan seseorang tidak ada habisnya, wajar jika mereka merasa menang kali ini, mereka pasti merasa telah melakukan hal yang benar. Mulai sekarang, mereka akan menjadi tuan yang sebenarnya. Mereka bahkan bisa melamar untuk masuk ke dalam keluarga kaya. Mu Linglong menjelaskan di samping. Kenapa mereka tidak bisa mencapainya? Aku masih bisa membantu mereka masuk ke keluarga kaya, tapi hanya jika mereka mendengarkanku. Tapi bukan itu yang mereka pikirkan. Seorang pekerja paruh waktu dan bos kecil sama-sama memiliki banyak uang. Uangnya mungkin hampir sama, tapi dari segi prestise, bos kecil pasti lebih keren. Mungkin inilah alasannya. Gu Chen juga ingin membujuk mereka berdua untuk tidak mengambil jalan yang salah lebih dari sekali, membuat hati semua orang merinding. Siapa yang tahu bahwa kesabarannya yang berulang-ulang akan membuat kedua orang ini semakin tidak bermoral. Hidup ini terlalu singkat untuk mengambil jalan pintas. Gu Chen menghela nafas tak berdaya dan berkata sambil tersenyum pahit. Kemudian beberapa mobil melaju dan mengevakuasi dermaga. Setelah beberapa jam pembersihan, korban dari berbagai keluarga besar juga dihitung. Yang harus dilakukan Gu Chen sekarang adalah membedakan dengan jelas imbalan dan hukuman. Semua orang dan keluarga yang terlibat dalam masalah ini akan diberi imbalan. Banyak orang yang hanya memikirkan hal ini, jika memenangkan taruhan, mereka akan mendapat 1000 tael emas.
Tapi untungnya, Gu Chen tidak membiarkan semua orang mati. Kembali ke rumah Du, banyak orang sudah menunggu Gu Chen kembali. Semua korban dan noda darah di sekitar rumah telah dibersihkan dan ditangani dengan baik. Begitu dia memasuki rumah, semua orang berdiri, memandangnya dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Gu." "Duduk." Gu Chen masuk dari luar pintu. Ketika dia melihat semua orang bangun, dia segera meminta semua orang untuk duduk. Setiap orang mengalami luka dengan level yang berbeda-beda. Awalnya Zhang Tingyu hanya mengalami dislokasi, namun berakhir dengan patah tulang langsung pada tangan kanannya. Terima kasih atas bantuan semua orang dalam masalah ini, terutama keluarga Bai, keluarga Murong, keluarga Du, dan semua orang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Gu Chen berdiri di tengah aula, melihat ke semua orang dan membungkuk. Busur ini langsung memenangkan hati semua orang. Jika Anda bisa mengikuti seorang master yang merupakan jenderal yang sopan dan berbudi luhur, Anda pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Zhang Tingyu. Dia mengarahkan pandangannya pada Zhang Tingyu, dan pria itu segera berdiri. Mungkin Zhang Tingyu masih memiliki niat untuk menyelidiki Gu Chen sebelumnya, tapi setelah kejadian ini, kesan itu berubah drastis. Dia benar-benar telah melihat apa artinya menjadi satu orang melawan 10.000 musuh. Selama Gu Chen bangun, tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, mereka semua akan menjadi gerombolan. Ada begitu banyak organisasi yang tidak memiliki jalan keluar di kota Shanghai. Banyak yang ditangkap, banyak yang terbunuh, dan banyak yang melarikan diri karena malu. Tanpa dukungan dari kekuatan-kekuatan ini, keluarga Jin Luo dapat dimusnahkan begitu saja hanya dengan menjentikkan jari. Ya, apa perintah Anda dari Tuan Gu? Gu Chen melangkah maju dan menepuk pundaknya, bagaimana lukamu? Cukup segel titik akupuntur. Saya akan menemui dokter ortopedi untuk pemeriksaan. Saya akan baik-baik saja setelah istirahat sebulan dan itu tidak akan mempengaruhi sisa hidup saya. Zhang Tingyu melambaikan tangannya dan terkekeh. Dia mengaitkan tangannya ke Mu Linglong, lalu menyerahkan kontrak. Setelah semua orang melalui hidup dan mati bersama-sama, dan masalah ini selesai, sekarang saatnya memberi penghargaan sesuai dengan prestasi, memberi penghargaan sesuai dengan prestasi, dan menghukum sesuai dengan hukuman. Ini adalah kontrak agen tingkat pertama dari bahan obat kota Shanghai Selatan. Seperti keluarga Du, Anda berdua adalah agen tingkat pertama. Adapun apakah Anda melakukannya sendiri atau dengan keluarga Zhang, itu tergantung pada Anda. Saya, Gu Chen, aku tidak pernah pelit pada mereka yang berjasa, dan jika mereka mau bertaruh, aku tidak akan pernah membiarkan mereka kalah. Gu Chen menepuk bahunya dan terkekeh. Seberapa berharganya agen tingkat pertama? Lihat saja Jiangsu. Keluarga Jiang, keluarga Sangguan, Dal. Mereka semua hanyalah keluarga kecil setempat, tetapi setelah bimbingan Gu Chen, mereka semua menghasilkan banyak uang dari menjadi agen-agen obat ini, dan tidak masalah bahwa keluarga kaya berpenghasilan lebih sedikit. Kota Shanghai merupakan tempat paling makmur di kerajaan Xia. Jika Anda mendapatkan agen tingkat pertama di sini, ketika orang-orang di dalam dan luar negeri ingin bekerja sama dalam bisnis bahan obat, mereka akan langsung menemukan keluarga Zhang dan keluarga Du. Bahkan kota metropolitan domestik seperti Jiangsu dapat menampung 3 agen tingkat pertama, apalagi kota metropolitan internasional seperti Shanghai. Untuk kue sebesar itu, Gu Chen rela membiarkan keluarga Du dan Zhang Tingyu membaginya, yang cukup untuk menunjukkan ketulusannya. Sungguh bodoh jika keluarga Zhang mengusir Zhang Tingyu dari keluarga saat ini. Perkembangan masa depan keluarga Zhang tidak dapat dipisahkan dari Zhang Tingyu, tetapi perkembangan Zhang Tingyu dapat dipisahkan dari keluarga Zhang. Terima kasih, Tuan Gu. Mulai sekarang, saya bersedia melayani keluarga Gu. Kata Zhang Tingyu penuh semangat. Setelah kejadian ini, Gu Chen juga merasa hubungan antara atasan dan bawahan terkadang tidak bisa diandalkan, jadi lebih baik menyikapinya dengan sikap biasa saja. Kamu tidak perlu melayani, kita berteman, aku bukan atasanmu, jadi tidak perlu terlalu resmi antara kamu dan aku. Apakah kamu mengerti? Gu Chen menepuk bahunya dan terkekeh. Adapun keluarga Du di belakang layar, mereka semua bahagia. Kali ini mereka kehilangan sedikit uang dan beberapa orang, tetapi yang didapat keluarga Du adalah agensi tingkat pertama. Dengan pengaruh Gu Chen saat ini di selatan, bahan obat ini tidak memerlukan terlalu banyak iklan. Sekarang banyak apotek besar yang langsung pergi ke Jiangsu untuk membeli. Misalnya industri seperti Tong Rentang, Yunnan Baiyao, Taiji Group, dan Hongri Pharmacy semuanya langsung membeli bahan obat yang berkualitas lebih tinggi. Dulu mereka juga ingin membeli bahan obat dari keluarga Ye, tapi syaratnya tidak bisa membelinya. Bahan obat keluarga Ye seringkali kehabisan stok, tetapi sekarang Gu Chen bertindak sebagai agen di selatan, semua orang telah mengetahui bahwa bahan obat ini selalu tersedia dalam jumlah banyak, dan tidak pernah ada kekurangan. Sebaliknya, keluarga Ye kehabisan stok, tetapi pihak Jiangsu belum kehabisan stok.
Akibatnya, bisnis Gu Chen kini hampir menyusul keluarga Ye. Gu Chen baru menjalankan bisnis selama setahun, tetapi keluarga Ye telah menjalankan bisnis selama beberapa dekade. Sistemnya lengkap dan memiliki pengguna yang relatif matang, namun meskipun demikian, ia hampir di luar jangkauan. Menaiki perahunya jauh lebih bermanfaat daripada menumpang keluarga Ye. Oh, Tuan Gu. Keluarga Du kami tidak melakukan apapun kali ini. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Dan kita berdua memiliki kontrak pernikahan. Kita adalah anggota keluarga kita sendiri. Bukankah itu terlalu mahal untuk Anda memberi saya agen kelas 1? Saya khawatir saya tidak mampu membelinya. Bagaimana jika ini? Bisnis ini hancur di tangan saya. Kata Tuan Du sambil tersenyum masam. Atau rubah tua ini adalah rubah tua. Trik ini disebut menolak menyambut, seperti meminta amplop merah ketika Anda masih kecil, sambil mengatakan tidak, Anda membuka saku sendiri dan memberi isyarat kepada kerabat Anda untuk memasukkannya. Tuan Du tidak hanya menginginkannya, matanya berbinar, dia sangat menginginkannya. Tapi dia tidak bisa menjelaskannya, jadi dia menolak dulu dan menunggu sampai Gu Chen mengatakannya sebelum menerimanya. Keuntungan apapun adalah milik keluarga Dumu, dan kerugian apapun adalah milikku. Kalau begitu, lebih baik aku bersikap hormat daripada menuruti perintah. Kata Tuan Du dengan rahasia kegembiraan di dalam hatinya. Setelah mengatakan ini, Gu Chen mengalihkan perhatiannya ke Huang Ruiqi, yang duduk di sudut. Di pagi hari, dia menculik Du Niao di tengah malam. Ketika semuanya beres saat fajar, dia mengirimnya kembali dan terus menunggu Gu Chen di rumah Du. Sekarang Jin dan Luo sudah mati, zaman mereka ditakdirkan untuk berlalu. Dengan cara ini, penguasa sebenarnya dari distrik Huangpu adalah Gu Chen. Sekarang kesombongannya mencapai puncaknya, kekuatan keluarga Gu juga telah dimobilisasi, dan penjaga bayangan Tuan Gu juga telah dipindahkan ke kota Shanghai. Huang Ruiqi mengambil inisiatif untuk mengambil tanggung jawab di sini, dan mungkin itu tidak akan terjadi banyak masalah. Setidaknya dia tulus. Sekarang Tuan Muda Gu telah selesai memberikan hadiah atas jasanya, inilah waktunya untuk mulai menyelidiki tanggung jawabnya. Huang Ruiqi perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum masam. Begitu dia mendengar suara Huang Ruiqi, wajah Gu Chen perlahan berubah dari baik menjadi suram. Dia jelas sangat tidak puas dengan penampilan keluarga Huang kali ini. Sejujurnya, ideku pada awalnya adalah untuk melenyapkan keluarga Huang secara langsung. Gu Chen perlahan memegang tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, tapi ku dengar kamu membuka celah di timur kota sejak pagi. Alasan utama mengapa orang keluarga Gu bisa datang ke sini begitu cepat dan datang ke distrik Jing'an pada saat-saat kritis adalah karena orang-orang yang awalnya dikirim oleh keluarga Huang tiba-tiba dan secara misterius dikelilingi oleh keluarga Gu. Alasan utamanya adalah Huang Ruiqi telah melakukan beberapa trik di tengah-tengah. Setelah keluarga Gu memasuki kota Shanghai secara normal, dia bergegas ke keluarga Du dan menyelamatkan Du Niaoxiao pada saat kritis. Tapi ini tidak bisa disalahkan atas keegoisan Huang Ruiqi. Kalau begitu, akan lebih mudah baginya untuk menyingkirkan Du Niao. Ada ratusan zombie, dan sulit menghentikan mereka hanya dengan kata-katanya. Apalagi dia sudah tertarik dengan Du Niao, jadi ini saat yang paling tepat bagi seorang pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya. Saya baru saja membantu, kata Huang Ruiqi dengan nada yang sangat tenang. Gu Chen menjentikan jarinya dan tersenyum ringan, karena kamu membantuku, dari mana aku mulai berbicara tentang membentuk pasukan untuk meminta pertanggungjawaban orang. Hah? Mendengar apa yang Gu Chen katakan. Dia berkata, Tuan Muda Gu, apakah maksud Anda kami, keluarga Huang, tidak akan dimintai pertanggungjawaban? Apakah menurut Anda tidak apa-apa tanpa imbalan atau hukuman? Dengan mengepal tangannya dan dia berkata sambil tersenyum bercanda. Meskipun Huang Ruiqi tidak memberikan banyak kontribusi, setidaknya dia melindungi Du Niao di saat kritis dan memasang jimat petir di pintunya. Dia juga orang yang membuka celah di timur kota untuk membiarkan orang-orang dari keluarga Gu masuk, jadi kelebihan dan kekurangannya bisa dianggap setara satu sama lain. Jadi Gu Chen tidak berencana menargetkan hal lain. Mendengar perkataannya, wajah Huang Ruiqi langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Terima kasih, Tuan Gu, kata Huang Ruiqi dengan hormat dengan tangan terkepal. Tidak ada imbalan atau hukuman, ini tidak masalah. Bahkan jika Gu Chen berencana menargetkan keluarga Huang, Huang Ruiqi menganggap itu wajar. Keluarga Huang kali ini hanya berperan sebagai orang yang berdiam diri. Bahkan jika keluarga Gu tidak menyingkirkan keluarga Huang kali ini, itu tidak akan pernah sepenting keluarga Zhang dan keluarga Du di masa depan. Setelah menangani urusan keluarga Huang, mata Gu Chen sekali lagi tertuju pada Bai Ruyu, yang diam tapi menatapnya dengan penuh kerinduan. Gu Chen telah memberinya hak agensi tingkat pertama, dan dia benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain yang bisa dia berikan kepada Bai Ruyu.
Bai Ruyu punya banyak uang, dan dia tidak kekurangan sumber daya yang dimilikinya. Aku sudah memikirkannya sejak lama, tapi aku benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain untuk diberikan padamu. Katakan saja padaku, selama aku bisa mendapatkannya, tanyakan saja. Gu Chen sedikit bersalah. Jika kita benar-benar ingin mengatakan siapa yang memiliki pujian terbesar kali ini, Bai Ruyu harus menanggung bebannya. Awalnya, dia bisa saja menghapusnya sepenuhnya dan meninggalkan kota Shanghai untuk tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Tapi dia menghabiskan semua uang yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun untuk Gu Chen, dan bahkan keluarga Bai membuat protes terbesar, tapi dia tetap menempuh jalannya sendiri. Kamu tidak perlu berpikir untuk memberiku apapun. Meninggalkan beberapa waktu di sore hari itu untukku adalah hadiah terbaik. Bai Ruyu berkata dengan sedikit lelah. Itu saja? Gu Chen bertanya sedikit terkejut. Anda begitu banyak membantunya, apakah hanya untuk mendapatkan beberapa jam waktu luang? Jika tuanku tidak nyaman, lupakan saja. Bai Ruyu melambaikan tangannya sedikit dan terkekeh. Setelah mengatakan itu, dia hendak berbalik dan naik ke atas untuk beristirahat, tetapi Gu Chen dengan cepat berkata, jam berapa? Jam 2 siang, jalan tua kota Shanghai Chengnan, aku akan menunggumu di sana. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengubah arah dan berjalan keluar pintu, dan orang-orang di keluarga Bai juga berdiri dan mengikutinya keluar. Kamu tidak mau naik ke atas untuk tidur? Gu Chen bertanya. Bai Ruyu tersenyum ringan dan berkata tanpa menoleh ke belakang, aku akhirnya memberimu beberapa jam waktu luang, bukankah aku perlu menyiapkan sesuatu? Lalu dia meninggalkan keluarga Du tanpa menoleh ke belakang. Adapun Du Niao Niao, dia juga berkata dengan cepat, hei. Bukankah kamu harus menyerahkan waktu soremu kepadaku? Dia telah bekerja sangat keras, dan akhirnya menunggu sampai semuanya beres, bukankah pria ini harus sibuk dengannya pada hal pertama? Mari kita bicarakan itu nanti. Aku akan naik ke atas dan istirahat. Gu Chen melambaikan tangannya sedikit dan berkata, HMPH. Du Niao menghentakkan kakinya dengan marah. Meskipun dia tidak mengerahkan pasukan keluar seperti Bai Ruyu, dia tetap menjaga Gu Chen di sisinya dengan baik. Mencuci muka dan menemani setiap hari, bukankah ini semua adalah pemikiran? Ketika Tuan Du melihat cucunya merajuk dan menghentakkan kakinya, Tuan Du segera menarik pergelangan tangannya dan menariknya ke dalam kamar. Kakek, kenapa kamu menyeretku? Tidak bisakah aku kehilangan kesabaran? Du Niao Xiao berkata dengan suara yang dalam sambil menginjak sepatu hak tinggi. Siapapun bisa kehilangan kesabaran, tetapi Anda tidak bisa. Tuan Du memandangnya dan memarahinya dengan tegas. Kenapa aku tidak bisa marah? Aku telah merawatnya akhir-akhir ini, mencuci muka dan menyeka tangannya. Sekarang dia bangun, dia bahkan tidak peduli padaku. Aku masih menunggu dia untuk menyelesaikan masalah perusahaan untukku setelah dia bangun. Du Niao Niao berkata dengan marah sambil memegang tangannya dan cemberut. Mendengar ini, ekspresi lelaki tua itu juga sedikit berubah, karena reaksinya sangat berbeda dari reaksi Bai Ruyu. Tidak peduli siapa prianya, dia mungkin menyukai pendekatan Bai Ruyu, yang mandiri namun menyusahkan. Du Niao Xiao menghabiskan semua uangnya untuk Gu Chen, tetapi tidak pernah berpikir untuk mendapatkan imbalan apapun. Tetapi di sini Du Niao Xiao mengeluh mengapa Gu Chen tidak membantunya menyelesaikan teknologi pemodelan 6D. Jika Anda berpikir tunangan Anda hanya membantu Anda mengetik kode dan merancang program untuk Anda, maka jangan mengeluh karena sikap Anda terhadapnya tidak cukup tulus. Kata Tuan Du dengan sungguh-sungguh sambil memegang tongkat dengan satu tangan. Aku. Kali ini, Du Niao Niao merasa tak bisa berkata-kata. Ya, apakah kamu selalu menggunakan hatimu terhadap Gu Chen? Bersikap baik padanya juga karena dia ingin Gu Chen cepat bangun untuk membantu menyelesaikan programnya. Mungkin apa yang dia lakukan dari awal dan apa yang dilakukan Bai Ruyu memiliki titik awal yang berbeda. Sementara itu, di dalam Audi, Bai Ruyu bersandar di kaca jendela dengan sangat lelah. Pria parubaya yang mengemudi di depan bertanya dengan suara rendah, Nona, keluarga baik kita telah menderita terlalu banyak kerugian kali ini. Kakekmu marah di rumah karena ini. Apa yang harus dilakukan? Kamu melakukannya, apakah itu benar-benar layak? Mengapa tidak layak? Jika pihak lain harus memberi Anda hal yang sama, apakah itu layak? Dia bersandar ke jendela dan berkata dengan lembut, dia melindungi saya sebelumnya. Itu wajar saja kalau aku harus melindunginya kali ini. Sedangkan untuk kakek, aku punya penjelasanku sendiri. Paman yang sedang mengemudi berbalik untuk melihatnya dan berkata sambil tersenyum bercanda, dari maksud wanita muda, apakah kamu berhutang sesuatu padanya? Dahulu kala, aku berhutang budi padanya. Bai Ruyu tersenyum dan berkata. Paman pengemudi tidak bertanya lagi. Lagi pula, dengan status Bai Ruyu, kebanyakan orang tidak akan memahami pikirannya. Jam 2 siang. Gu Chen telah tiba di jalan tua di selatan kota pada pukul 1.
Ini adalah satu-satunya gaya yang tersisa dari abad terakhir di kota Shanghai. Bahkan di sini, Anda bisa melihat kostum yang hanya tersedia pada masa Republik Tiongkok, becak yang hanya tersedia pada masa Republik Tiongkok, dan tram yang hanya tersedia pada masa Republik Tiongkok. Pada abad terakhir, ketika hanya ada sedikit mobil di seluruh negeri, orang-orang di kota Shanghai sudah mengendarai tram. Terlihat bahwa kota Shanghai selalu menjadi yang terdepan di negara ini. Agar gadis itu tidak menunggu, Gu Chen tiba di gerbang jalan Mingwo di selatan kota lebih awal. Namun yang tidak disangka Gu Chen adalah ketika dia tiba di jalan Mingwo sebelum pukul 2, dia melihat sosok yang dikenalnya di bawah pohon belalang besar. Mengenakan gaun berwarna putih polos, tidak terlalu banyak warna, hanya berwarna putih saja, dia terlihat begitu tinggi dan cantik. Bahkan banyak orang di sekitar yang diam-diam mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto. Keindahan di kota Shanghai memang tiada habisnya, namun gadis seperti ini yang berpakaian preman dan bertemperamen seperti peri jarang terlihat, bahkan di kota Shanghai. Saat ini, keindahan di jalanan sepertinya diciptakan dalam satu lini produksi yang terpadu. Mereka yang belum mengetahuinya mengira itu diciptakan oleh salon kecantikan. Jangan melihat betapa bagusnya sosok dan kecantikan para selebritis internet di atas, namun setelah Anda menggesek beberapa resolusi lagi, Anda mungkin akan melupakan yang tadi. Tapi gadis ini berbeda. Dia bisa memikat orang pada pandangan pertama, dan mereka pasti ingin melihatnya lagi. Laki-laki mengajak perempuan berbelanja di jalan, tetapi sebagian besar perempuan di belakang mereka menarik telinga laki-laki dan pergi. Seorang pria lajang bahkan akan menabrak tiang telepon saat berjalan. Saat gadis itu menoleh, Gu Chen tertegun sejenak. Bai Ruyu. Benar, orang yang mengenakan gaun seputih salju tidak lain adalah Bai Ruyu. Dia berusia 20-an, bahkan sekitar 1 tahun lebih tua dari Gu Chen. Tapi setelah mengenakan gaun ini, dia terlihat sangat mirip seorang gadis kecil berusia 16 atau 17 tahun. Sepertinya dia juga melihat Gu Chen dan melangkah ke arahnya. Melihat waktu, saat itu baru pukul 1.58, dan saat itu belum pukul 2. Kedua belah pihak telah tiba di tempat ini lebih awal. Ini bahkan belum jam 2, Nona Bai tepat waktu. Gu Chen memandangnya hari ini dan tersenyum sedikit tidak wajar. Ini seperti seorang anak kecil yang baru saja mulai jatuh cinta dan melihat gadis yang disukainya, dan dia sangat pemalu hingga tidak tahu harus berkata apa. Bai Ruyu hanya tersenyum ringan, dan ekspresi lelah di wajahnya menghilang. Dia menatapnya dengan bercanda, bukankah kamu datang lebih awal juga? Sama seperti sebelumnya. Berpura-pura tidak mengatakannya itu. Kemudian, Bai Ruyu berbalik dan berjalan ke jalan Mingwo, dan bahkan kembali menatap Gu Chen dengan penuh arti, ayo pergi. Dia mengangguk sedikit dan berjalan pergi. Jalan Mingwo adalah satu-satunya gaya kota Shanghai yang tersisa dari abad terakhir. Lokasi bangunan di sini pada dasarnya sama dengan abad terakhir. Namun, rumah-rumah dan beberapa jalan telah direnovasi, tetapi dengan cita rasa dan cita rasa asli telah dipertahankan dengan kemungkinan besar. Seperti Saga Theater, Queen's Ballroom dan tempat lainnya. Berjalan di sini, Gu Chen benar-benar merasa seperti berada di dunia lain, sangat familiar, seolah-olah dia sudah lama berada di sini. Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam, restoran dan pepohonan di jalan Mingwo mulai terlihat. Ini adalah jalan bergaya Republik Tiongkok yang paling terpelihara di seluruh kota Shanghai. Hampir semua tanaman dan pohon di sini belum tersentuh. Yang terpenting adalah merenovasi etalase toko dan menyetrum rumah-rumah tua. Apakah aku pernah ke sini sebelumnya? Gu Chen melihat sekeliling dan bergumam dengan suara rendah. Melihat dia dalam keadaan linglung, Bai Ruyu mau tidak mau bertanya dengan suara rendah, ada apa denganmu? Tidak. Tidak apa-apa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang lengan Gu Chen dan bertanya dengan suara rendah, apakah tidak apa-apa? Tolong. Silahkan. Gu Chen tidak bisa menjelaskan dalam hatinya bagaimana perasaannya terhadap Bai Ruyu, tapi Gu Chen merasa mereka berdua belum pernah bertemu satu sama lain beberapa kali. Usai pertemuan di Jiangsu, kedua pihak selalu berkomunikasi melalui telepon dan melakukan transaksi bisnis secara online. Tepatnya, ini adalah pertemuan resmi kedua antara keduanya di kota Shanghai, jadi mereka seharusnya tidak terlalu akrab, dan Gu Chen tidak mengerti mengapa Bai Ruyu begitu baik padanya. Illinois memperlakukannya dengan baik karena mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun, namun dia dan Bai Ruyu belum mencapai titik itu. Begitu saja, Bai Ruyu menggandeng lengan Gu Chen, dan keduanya berjalan di jalan Republik Tiongkok. Orang-orang di dalam mengenakan chongsam, gaun panjang, dan bahkan becak lewat Tiongkok. Saat itu, mereka seolah benar-benar kembali ke era romantisme Republik Tiongkok. Saya ingin makan permen. Bai Ruyu menatapnya dan berkata dengan lembut. Oke. Gu Chen berjalan mendekat. Ada penjual permen di pinggir jalan. Dia membeli banyak dan menyerahkannya kepada Bai Ruyu. Seseorang dengan status ini, jelas sekali bahwa ini hanya permen murah seharga 5 yuan,
Namun Bai Ruyu mengambil benda itu dan menyimpannya di tangannya, seolah-olah seperti seorang anak kecil telah memperoleh harta karun, sangat menyayanginya. Aku tidak akan makan darimu, kenapa kamu begitu pelit? Gu Chen tidak bisa menahan senyum ketika dia melihatnya terlihat seperti itu. Sedikit. Bai Ruyu sedang memakan permen dan berjalan ke depan. Saat ini, dia tidak terlihat seperti seorang ratu yang bertanggung jawab atas seluruh wilayah selatan, tetapi lebih seperti gadis biasa yang berkencan dengan pacarnya. Berjalan di belakangnya, Gu Chen juga menunjukkan senyuman. Kenapa kamu tertawa? Bai Ruyu juga berbalik untuk melihatnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat senyuman di wajahnya. Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum bercanda. Bukan apa-apa, aku hanya melihatmu tersenyum manis. Benarkah? Itu bukan karena kamu. Keduanya saling memandang, saling berhadapan. Kalimat itu hampir membuat Gu Chen, yang biasanya berkulit tebal seperti tembok kota, lengah. Hal ini membuatnya merasa sedikit malu. Gu Chen memandangnya, menggaruk kepalanya dan tersenyum pahit. Nona Bai sangat pandai bercanda. Dia tidak tahu apa yang salah dengan ini, tapi dia merasa ekspresi Bai Ruyu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia terus menambahkan permen padanya. Dia berjalan mendekat dan tidak berbicara dengannya. Bersambung.